Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan obat metformin. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Yang pertama, definisi. Metformin merupakan agen penurun glukosa dan dengan mekanisme utamanya melalui penghambatan gluconeogenesis hati dengan aktivasi adenosin monofosfat kinase yang menekan produksi glukosa yang distimulasi glukagon dan meningkatkan pengambilan glukosa melalui glukosa transporter tipe 4 di otot dan di sel hati. Metformin adalah agen antidiabetik yang disetujui FDA yang mengatur kadar gula darah tinggi pada pasien diabetes tipe 2. Metformin mengurangi penyerapan glukosa dari usus, menurunkan produksi glukosa hati, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Metformin direkomendasikan dengan perubahan pola makan dan olahraga untuk hasil yang lebih baik. Mengelola kadar gula darah dengan obat-obatan seperti metformin dapat mencegah komplikasi seperti kerusakan ginjal, masalah saraf, kebutaan, amputasi, dan disfungsi seksual. Pengendalian diabetes yang efektif juga dapat menurunkan risiko serangan jantung atau stroke. Selanjutnya ada nama generik dan nama paten. Sebelumnya pahami dulu apa itu nama paten dan apa itu nama generik. Pertama, nama paten merupakan hak paten pada obat yang baru ditemukan sehingga tidak boleh diproduksi dan dipasarkan oleh industri lain tanpa izin dari pemilik hak paten selama masih dalam masa paten. Sedangkan obat generik adalah obat yang mengandung dan memiliki khasiat yang sama dengan obat paten, tetapi baru boleh dipasarkan diedarkan setelah masa hak paten habis atau mendapatkan izin oleh industri farmasi pemilik hak paten tersebut. Sebelumnya boleh dikoreksi jika ada kesalahan. Nama paten obat metformin adalah metformin sendiri. Berikut adalah gambar contoh dari obat-obat generik. Berikut bentuk sediaan obat metformin. Metformin sendiri tersedia dalam bentuk kaplet pelepasan lambat 500 mg, tablet 850 mg, tablet 500 mg, tablet 750 mg, tablet 1000 mg, dan tablet salut selaput 500 mg. Berikutnya ada golongan dan klasifikasi obat. Sebelumnya di definisi sudah dijelaskan bahwa obat metformin diklasifikasikan pada obat dan menjadi salah satu agen antidiabetik oral non-sulfonylureas. Metformin sendiri tergolong pada obat keras yang artinya obat ini hanya bisa didapatkan dan dikonsumsi sesuai dengan resep dokter. Baik, kita masuk di bagian indikasi dan juga kontraindikasi. Indikasi pada obat metformin yaitu penanganan diabetes gestasional. Pada masalah ini, metformin disarankan sebagai alternatif pengganti insulin. Yang kedua, mengatasi masalah penambahan berat badan yang disebabkan oleh antipsikotik. Penggunaan metformin dapat mendukung penurunan berat badan, mencegah penambahan berat badan pada pasien dewasa. Yang ketiga, pencegah diabetes mellitus tipe 2. Obat ini bekerja dengan menurunkan konsentrasi kadar glukosa pada pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2 tanpa menyebabkan hipoglikemia. Yang keempat, pengobatan serta pencegahan sindrom ovarium polikistik. Metformin mengurangi kadar insulin yang mengakibatkan penurunan kadar hormon luteinizing dan androgen. Kadar hormon yang normal membantu dalam mengatur siklus menstruasi pada wanita. Metformin mengurangi kadar insulin yang mengakibatkan penurunan kadar hormon luteinizing dan androgen. Kadar hormon yang normal membantu dalam mengatur siklus menstruasi pada wanita. Kontraindikasi yaitu yang pertama, asidosis metabolik akut maupun kronis dengan atau tanpa adanya koma. Yang kedua, kondisi akut yang dapat memicu perubahan fungsi ginjal seperti dehidrasi, shock, atau infeksi berat. Metformin kontraindikasi untuk wanita dengan gangguan renal function test, serum keratin lebih dari 1,4 mg per desiliter, dan pada pria lebih dari 1,5 mg per desiliter. Hipoksia penyakit akut atau kronis, misalnya pernapasan tidak stabil, gagal jantung atau shock, penyakit cerebrovaskular, sepsis, rencatan. Gangguan hepar. Penggunaan obat metformin pada orang dengan gangguan hepar dapat meningkatkan risiko asidosis laktat atau penumpukan asam laktat dalam aliran darah. Oke, selanjutnya efek samping. Yang pertama adalah gangguan gastrointestinal atau GI, yaitu efek samping yang paling umum dari metformin adalah gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan tidak memanah perut. Sekitar 20-30% pasien mengalami gejala ini, terutama di awal pengobatan. Namun, hanya sekitar 5% yang harus menghentikan penggunaan metformin karena efek samping ini. Gejala GI cenderung berkurang seiring waktu atau dengan penyesuaian dosis. Kedua, penurunan berat badan.
Metformin umumnya tidak menyebabkan kenaikan berat badan dan dalam beberapa kasus malah dapat menyebabkan penurunan berat badan. Hal ini memungkinkan terkait dengan efek samping GI yang mengurangi nafsu makan dan asupan makan. Ketiga, asidosis laktat. Efek samping yang sangat jarang tetapi serius dari metformin adalah asidosis laktat. Kondisi yang dapat mengancam jiwa. Ini terutama terjadi pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau kondisi lain yang menyebabkan dipsia. Gejala asidosis laktat diikuti kelelahan, nyeri otot, sesak nafas, dan nyeri perut. Jika asidosis laktat dicurigai, metformin harus segera dihentikan dan pasien memerlukan intervensi medis. Lalu yang keempat, defensi atau kekurangan vitamin B12. Kekurangan metformin jangka panjang dapat menyebabkan defisiensi vitamin B12 pada sekitar 30% pasien. Defisiensi ini dapat menyebabkan anemia dan masalah neurologis. Oleh karena itu, disarankan untuk memonitor terhadap vitamin B12 secara berkala bagi pasien yang menggunakan metformin dalam jangka waktu lama. Selanjutnya mengenai farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik dari metformin dapat mengurangi absorpsi glukosa intestinal, menambah sinyal insulin, dan menginhibisi gluconeogenesis hepatik. Metformin juga dapat menurunkan sintesis trigliserida dan asam lemak, meningkatkan oksidasi asam lemak, dan juga dapat memperbaiki sensitivitas insulin dengan meningkatkan pengambilan dan penggunaan glukosa perifer. Metformin juga menurunkan glukosa basal dan postprandial. Terapi metformin tidak mengakibatkan hiperinsulinemia dan hipoglikemia. Farmakokinetik dari metformin sediaan lepas cepat atau immediate release sehingga memiliki karakteristik yang dapat segera diabsorpsi setelah dosis oral. Metformin biasanya dapat langsung didistribusi setelah absorpsi dan tidak berikatan dengan protein plasma. Metformin tidak melewati metabolisme lintas pertama di hepat. Metformin diekspresikan pada urin dalam bentuk yang tidak. Selanjutnya, dosis dan cara pemberian. Dosis dan cara pemberian metformin harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan respon terhadap pengobatan. Yang pertama, dosis awal pada dewasa. Metformin dosis awal biasanya 500 mg 2 kali sehari atau 850 mg sekali sehari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap sebesar 500 mg setiap minggu atau 850 mg setiap 2 minggu, tergantung pada respon glukosa darah pasien. Metformin extended release atau XR, dosis awal umumnya 500 mg sekali sehari, biasanya diberikan dengan makan malam. Dosis dapat ditingkatkan sebesar 500 mg setiap minggu sesuai kebutuhan untuk mengontrol kadar glukosa darah. Lalu kedua, dosis pemberian pada dewasa. Metformin immediate release atau IR, dosis efektif umumnya 1.500 mg hingga 2.000 mg per hari dibagi dalam 2 atau 3 dosis. Dosis maksimum adalah 2.550 mg per hari. Metformin extended release atau XR, dosis maksimum adalah 2.000 mg hingga 2.500 mg per hari diberikan sekali sehari dengan makan malam. Selanjutnya cara pemberian. Yang pertama dengan makanan, metformin harus diminum bersama dengan makanan untuk mengurangi efek samping gastrointestinal. Kedua, penyesuaian dosis. Dosis harus disesuaikan secara bertahap untuk meminimalkan efek samping gastrointestinal. Jika dosis paling lebih dari 2.000 mg, biasanya dosis sudah menjadi 2 atau 3 dosis bisa. Lalu ketiga, monitoring. Kadar gula darah pasien harus dipantau secara rutin untuk memastikan efektivitas pengobatan dan menyesuaikan dosis jika diperlukan. Pasien juga harus dipantau untuk tanda defisiensi vitamin B12 jika menggunakan metformin dalam jangka panjang. Ada catatan tambahan, pasien dengan gangguan ginjal, dosis harus disesuaikan atau metformin digantikan pada pasien dengan gangguan ginjal karena resiko asidosis maksimal. Kadar kreatinin, serum atau laju filtrasi glomerulus harus dipantau secara berkala. Lalu penggunaan dalam kombinasi. Metformin sering digunakan dalam kombinasi dengan obat lain untuk diabetes seperti sulfonylurea atau insulin. Kombinasi ini harus dipantau dengan hati-hati untuk menghindari resiko hipoglikemia. Baik, sekarang kita masuk ke nursing and consideration. Penggunaan obat metformin bagi pasien dengan DM memiliki pertimbangan yang harus diperhatikan. Bagi perawat pertimbangannya biasanya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemantauan gula darah, puasa, dan HbA1c. Dalam pengobatan dan titrasi dosis, kadar gula darah puasa biasanya diperlukan agar dapat menentukan respon terapeutik terhadap metformin dan mengidentifikasi efektif dosis obat yang baik untuk dikonsumsi pasien. HbA1c biasanya diukur dengan interval misalnya 3 bulan. Yang kedua adalah pemantauan parameter hematologi.
Pemeriksaan ini diperlukan karena metformin bisa menggunakan absorpsi vitamin B12 yang bisa menyebabkan anemia dan neuropatik perifer. Yang ketiga adalah pemantauan fungsi ginjal dan hepar. Penderita memiliki penyakit ginjal harus melakukan pemantauan terhadap ginjal dan hepar. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan pemantauan terhadap tes fungsi ginjal dan hepar. Hal ini perlu dilakukan karena metformin bisa saja menjadi penyebab akumulasi yang berbahaya terhadap pasien yang memiliki gangguan terhadap fungsi ginjal. Selanjutnya yaitu perubahan berat badan. Dalam pemantauan berat badan juga sangat diperlukan agar perawat dapat menyesuaikan dosis yang akan diberikan bagi pasien. Indeks keamanan kehamilan. Metformin merupakan antidiabetik yang aman digunakan untuk wanita hamil karena tidak melintasi plasenta. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rowan et al. 15 yang menyatakan bahwa metformin sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan insulin baik digunakan pada wanita hamil dengan DMG. Penggunaan metformin tidak menunjukkan adanya peningkatan komplikasi perinatal. Obat-obatan hanya dapat diberikan jika manfaat yang diperoleh sebanding dengan besar potensi risiko terhadap janin. Obat-obatan dalam kategori A dan B umumnya dianggap tepat digunakan selama kehamilan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA mengklasifikasikan obat metformin pada kategori B. Pada keamanan obat ibu hamil, yaitu studi klinis kategori ini menunjukkan bahwa obat tersebut telah diuji pada produk reproduksi hewan dan tidak memperlihatkan adanya risiko dan efek samping terhadap fetus. Namun, studi terkontrol pada ibu hamil belum tersedia. Obat cukup aman dikonsumsi oleh ibu hamil, tetapi penggunaannya harus dalam pengawasan dokter atau didasari diagnosa dan pertimbangan oleh dokter. Oke, baik, selanjutnya special precaution. Penggunaan metformin harus dipertimbangkan sebagai pengobatan selain pada pola makan yang tepat dan regimen olahraga dan bukan sebagai pengganti keduanya. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa metformin tidak diberikan bila terdapat kontraindikasi. Jika selama terapi metformin tersebut, pasien mengembangkan penyakit penyerta akut seperti disfungsi hati yang signifikan secara klinis, kolaps kapaslat, infrak miokard akut, atau kondisi lainnya dipersulit oleh hiposekmia yang juga dapat menyebabkan azotemia prerenal. Penggunaan obat tersebut harus dihentikan. Ini merupakan referensi dari hasil presentasi kami. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.